Kisah di tepi sebuah hutan, hidup seorang petani miskin bersama istrinya. Petani itu bernama Kasim. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang sangat sederhana. Mereka tidak punya anak seorang pun. Untuk menyambung hidup, mereka mengumpulkan kayu bakar untuk dijual atau ditukar dengan bahan makanan. Halo semua, selamat datang di Oke, obrolan kecil inspirasi besar. Sekarang saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Kuncinya Bagaimana Bersyukur. Moga-moga cerita ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kuncinya Bagaimana Bersyukur. Alkisah di sebuah tengah hutan ada petani miskin bersama istrinya. Petani itu bernama Kasim. Kasim ini kerjaannya itu hanya mencari kayu bakar untuk dijual atau ditukar dengan bahan makanan. Mereka tidak mempunyai anak seorang pun dan mereka tinggal di sebuah gubuk yang sangat sederhana. Pada suatu hari saat Kasim sedang mencari kayu bakar, Kasim mendengar suara rintihan minta tolong. Tolong, keluarkan aku dari sini. Begitulah suara rintihannya. Kasim pun menyelidiki asal suara itu. Ternyata suara itu berasal dari lubang kayu yang terhalang oleh sebatang kayu besar. Ternyata di dalam lubang itu ada seekor ular yang terjebak. Ular itu pun berkata, "Tolong keluarkan aku dari sini. Aku tidak akan mencelakaimu. Lagi pula apabila engkau mengeluarkanku dari sini, aku akan memberimu permintaan." Awalnya si Kasim sempat ragu-ragu dan akhirnya Kasim pun menolong ular itu. Dan ular itu benar memberikan permintaan ke si Kasim. Tanpa berpikir lama, si Kasim pun berkata, "Aku ingin menjadi kaya," kata si ular. Kata si Kasim, maaf. Dan ular itu pun berkata, "Baiklah, engkau akan segera menjadi kaya. Pulanglah dan lihatlah rumahmu akan menjadi mewah dan megah, lengkap dengan perabotan yang mewah sekali." Kasim pun bergegas pulang. Betapa terkesimanya si Kasim karena melihat rumahnya mewah dan megah seperti istana dan lengkap dengan perabotan yang sangat megah, sangat mewah. Dan juga istrinya yang mengenakan pakaian yang indah-indah sembari menyambutnya. Untuk beberapa waktu mereka senang dengan permintaan si Kasim itu. Tapi suatu hari mereka iri dengan raja. Selain kaya juga berkuasa dan disegani oleh warga-warga. Istrinya pun mendesak Kasim untuk menjadi raja. Karena Kasim tidak tahan dengan desakan istrinya, akhirnya Kasim pun menuju ke ular dengan berat hati. "Aku ingin menjadi raja," minta si Kasim. Ular itu pun menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, engkau akan menjadi raja. Pulanglah." Kasim pun bergegas pulang kembali dan dia tidak sabar dengan peran barunya sebagai raja. Begitu pula dengan istrinya yang akan menjadi permaisuri raja. Seperti sebelumnya, mereka bosan lagi menjadi raja. Dan istrinya pun berkata, "Bagaimana jika menjadi matahari saja?" Wah, istrinya memang aneh-aneh ya, istrinya si Kasim ini menjadi matahari ya teman-teman ya. Nah, bagaimana jika tidak menjadi matahari saja? Kata istrinya si Kasim. Karena tidak tahan dengan rengekan istrinya, Kasim pun bergegas ke si ular untuk mengajukan permintaan terakhirnya dengan berat hati. "Aku ingin menjadi matahari," minta si Kasim kembali. Ular pun marah dengan si Kasim karena mengira Kasim terlalu mengada-ngada dan terlalu serakah. Selain ditolak permintaannya, Kasim dikembalikan menjadi miskin semula dan hidup sengsara lagi teman-teman. Ya, itu bagian terakhir cerita ini ya. Sekarang cerita dongeng ini ada pesan moralnya. Pesan moralnya, kita tidak boleh serakah atau loba dan kita harus bersyukur. Oke, segitu saja ya cerita hari ini. Sampai jumpa lagi.
di Okip selanjutnya. Dadah!